How are you? I'm fine. Thank you very much. Terus hadirkan gempa media Vietnam takjub, Timnas Indonesia bisa menang lawan UEA. Timnas Indonesia U17 melalui laga sengit kontra UEA semalam, di mana skuad asuhan Bima Sakti sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat aksi Muhammad Nabil Ashura pada menit 18 dan Arkan Kakak Putra pada menit 30. Namun hanya dalam waktu 7 menit, di menit 32 dan 39, UEA sanggup menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Beruntung di menit 54, Arkan Kakak membuat Timnas Indonesia U17 unggul 3-2 dan skor itu bertahan hingga laga usai. Media Vietnam Total 24/7 pun takjub Timnas Indonesia U17 menang 3-2 atas Timnas Uni Emirat Arab U17. Total 24/7 menyebut Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur terus menghadirkan gempa. Mengalahkan tim besar dari Asia Barat, Timnas Indonesia U17 terus membuat gempa di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Tulis Total 24/7 dalam judul artikel yang mereka buat. Kemenangan ini pun memperbesar peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Setelah melalui 2 pertandingan, skuad asuhan Bima Sakti duduk di puncak klasmen dengan koleksi 6 angka dan selisih gol 15. Koleksi poin Timnas Indonesia U17 sama persis dengan UEA di posisi 2. Namun, Timnas Indonesia U17 berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol dan head to head. Namun sebagai catatan, UEA sudah melakoni 3 pertandingan, alias 1 langkah lebih banyak ketimbang Timnas Indonesia U17. Lanjut ke posisi 3, ada Malaysia yang mengebas 4 angka dari 2 pertandingan. Selanjutnya pada Jumat 7 Oktober 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U17 akan bersua dengan Palestina. Semoga Arkan Kakak dan kolega bisa mempertahankan tren positif Garuda Asia. Ingat pesan Coach Bima untuk tidak jumawa, tetap membumi dan tidak meremehkan lawan, karena sejatinya bola itu bundar. Garuda Asia sudah kantongi kekuatan Palestina, siap cukur habis lagi. Saat ini Timnas Indonesia U16 masih terlalu tangguh untuk lawan-lawannya, di mana Guam dan Uni Emirat Arab menjadi korban kekejaman Arkan Kakak dan kawan-kawan. Total 17 gol sudah dibukukan Arkan Kakak dan kawan-kawan dalam 2 pertandingan terakhirnya di grup B ini. Catatan sempurna ini membuat Garuda Asia berada di urutan pertama dengan nilai 6 poin. Bima Sakti pun berharap anak asuhnya meneruskan tren positif ini saat berhadapan dengan Palestina. Terlebih mantan penggawa Timnas Indonesia itu mengklaim sudah mengantongi kekuatan lawan tersebut. Kami memiliki video pola permainan Palestina. Palestina tim yang bagus karena punya materi pemain yang merata, kata Bima Sakti dalam konferensi pers pada Rabu 5 Oktober 2022. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan postur tubuh yang tinggi-tinggi bakal menjadi keunggulan para pemain Palestina. Namun hal itu bukan menjadi sebuah masalah besar untuk dirinya. Bima Sakti mengatakan kemenangan demi kemenangan memang menjadi target Timnas Indonesia U16 lantaran kemenangan itu untuk mendapatkan 1 slot ke Piala Asia U17. Bahas tragedi Kanjuruhan, Erick Thohir temui Presiden FIFA. Sepak bola Indonesia lolos sanksi. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, melakukan pertemuan dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA di Doha, Qatar pada Rabu 5 Oktober 2022 kemarin. Erick Thohir membahas banyak hal demi kemajuan sepak bola di masa depan, khususnya Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick juga menerima ucapan duka dari Presiden FIFA atas musibah di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 131 orang. Dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta pada Rabu, Erick Thohir menyampaikan salam dan surat khusus dari Joko Widodo yang ditujukan kepada Presiden FIFA. Erick menyampaikan bahwa organisasi sepak bola internasional itu siap melihat potensi, popularitas, dan perkembangan sepak bola di Indonesia sehingga siap memberikan dukungan. Alhasil kemungkinan besar FIFA tidak akan memberikan sanksi berat usai tragedi Kanjuruhan itu.
Memang sudah menjadi rahasia umum, bahkan publik internasional juga mengakui jika sepak bola adalah olahraga paling populer dan paling dicintai di Indonesia. Di mana hampir setiap pria di Indonesia pernah bermain sepak bola dan bercita-cita sebagai pemain sepak bola. Bisa disayangkan jika sanksi atau hukuman berat dijatuhkan untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan, baik timnas maupun liga. Bahkan dipastikan ada banyak hal yang ikut terdampak. Terlebih, timnas Indonesia tengah mengalami peningkatan dari semua kategori umur. Di lain sisi, sebelum Erick Thohir, Presiden Joko Widodo juga telah menelpon Presiden FIFA Giovanni Vincenzo Infantino, yakni terkait perihal yang sama. Jokowi mengatakan dirinya dan Infantino membahas banyak hal, terutama dampak mengenai tragedi di Kanjuruhan. Salah satu yang dibicarakan Jokowi adalah mengenai posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Untuk itu menarik untuk menanti apa keputusan yang akan diambil FIFA untuk Indonesia.